Masuk lagi, halo? Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, ya ini sudah ada beberapa pertanyaan, Teh. Oke. Siap, saya bacakan ya dari Mbak Ika Royani dari LAS DKD. Ya. Pertanyaannya, bagaimana perhitungan prosentase pembagian basil wakaf produktif apabila dibagi 3 seperti yang tadi dicontohkan? Oke. Ini langsung dijawab aja. Ya, langsung jawab aja. Oke, untuk pembagiannya, kalau misalkan aturannya itu, kalau dari BWI itu hanya di bukunya ya, dari BWI itu hanya menuliskan untuk muakif alaih minimal 50%, hanya mencatat seperti itu. Jadi untuk yang lainnya memang disesuaikan kalau misalkan tadi, makanya kenapa ketika misalkan aset wakaf itu diproduktifkan dan kita harus menyampaikan kepada wakif, karena memang ketika kita menghitung bagi hasilnya ini memang kita akan ada kasarnya discuss dengan wakif berapa persen yang diberikan kepada wakif itu kayak gitu. Cuman untuk yang jadi patokan BWI mah hanya yang 50%, minimal 50% untuk muakif alai. Sisanya itu silahkan untuk bagian nazir, untuk wakif, kemudian untuk cadangan ya itu memang disesuaikan. Ada memang lembaga yang langsung menentukan, misalkan untuk cadangannya dia mencadangkan 10%. Lembaganya sudah menentukan seperti itu. Kemudian sisanya itu berarti kan tadi 50% untuk muakif alaiyah. Misalkan lembaga sudah mengikuti ketentuan BWI bahwa dia pakai yang 50%, pakai yang paling minimal. Diambil yang itu. Nah, 50%-nya ada juga lembaga yang misalkan 10% untuk cadangan, kemudian 40%-nya ini misalkan tadi 20-20 ataupun misalkan 15-35 itu memang ketentuannya masing-masing itu diserahkan kepada lembaga. Ada yang lembaganya sudah menentukan, ada yang lembaganya dia langsung menginformasikan dengan wakifnya, kemudian di sana ada negosiasi berapa yang memang akan dibagi presentasinya, seperti itu Teh. Baik. Mungkin kita langsung di pertanyaan kedua dari Teh Nena. Ya, dari Lembaga Wakaf Salman mau bertanya. Tadi waktu penjelasan wakaf produktif untuk basil yang bagian cadangan itu berapa persen ya, Mbak? Oke, untuk cadangan ya. Untuk cadangan memang secara aturannya itu tidak ada tidak ada ketentuan berapa persen yang tadi saya sampaikan. Aturannya hanya untuk yang muakif alaih yang minimal 50%. Cadangannya kalau di lembaga yang memang yang saya tahu itu di 10% biasanya, 10%. Tapi misalkan itu mah tergantung dari entitasnya masing-masing. Ada mungkin yang 5%, ada mungkin yang 15%, silakan. Tapi memang di lembaga kami itu mencadangkannya sekitar 10% itu. Ya, baik. Semoga bisa menjawab ya. Langsung ada lagi dari Pak Faisal. Katanya tadi wakaf bisa jadi kena pajak ya. Jenis pajak jenis apa? Berapa persen? Oh itu kalau untuk perpajakan tergantung dari transaksinya Pak. Untuk misalkan kayak Basil sendiri sebenarnya kan ada Basil sendiri itu juga ada pajaknya ya. Ada yang kena 15% segala macam. Memang nanti harus koordinasi dengan tim pajak. Memang di entitas lembaga wakaf itu selain tim keuangan yang memang harus ada, tim pajaknya juga harus ada. Memang tentang peraturan pajaknya juga ini harus diupdate tergantung dari ketentuan perpajakannya seperti itu Pak. Gitu. Biasanya memang Basil itu ada yang 15% atau segala macam. Kita lihat jenis transaksinya karena memang pajak itu biasanya melihat dari jenis transaksinya, Pak. Transaksinya masuknya ke pajak yang kena sekian persen seperti itu, Pak. Itu, Pak. Ya. Lanjut, ada lagi dari pertanyaan dari Pak Ahdan. Minta tolong disampaikan lagi jenis-jenis wakaf yang diatur dalam Undang-Undang Wakaf beserta penjelasannya. Jenis-jenis wakaf ya.
Kalau jenis-jenis wakaf ini, sebenarnya, kalau jenis wakafnya kan tergantung dari lembaganya sendiri mengeluarkan wakafnya seperti apa. Tapi memang, yang secara garis besarnya yang tadi ada memang wakaf dalam bentuk uang tunai, ada wakaf dalam bentuk, aset, secara keseluruhannya memang seperti itu, Pak, gitu kan, seperti itu, Pak. Gitu, Ya, Pak. untuk yang diatur dalam undang-undang katanya, undang-undang wakaf. Jadi, Undang-undang wakaf. ya, Oh, ya kalau sebenarnya tidak sampai eksplisit sampai menyatakan, wakaf pendidikan misalkan seperti itu ya, wakaf wakaf apalagi kesehatan kayak gitu. Karena itu mah kan di apa sih, diserahkan kepada lembaga wakafnya itu, wakaf apa aja gitu kan, seperti itu sih, Pak, itu. Kalau undang-undang wakafnya mungkin, aturan BWI-nya ya, aturan BWI-nya itu sendiri, eee tadi hanya menginduk dalam bentuk uang tunai ataupun memang dalam bentuk aset wakaf berupa tanah, berupa apalagi, bangunan gitu kan seperti umumnya gitu kan. Gitu, Pak. siap. Terus ada lagi pertanyaan dari Mbak Tita Novitasari. Kak izin nanya, semisal aset wakafnya itu dalam bentuk bangunan atau aset lain, kan Mhm, diakui sebagai hutang karena khawatir nanti diambil lagi. Tapi iya. semisal itu wakafnya permanen, apa tetap diakui sebagai hutang wakaf? Jadi gimana, Pak? Ya, tapi semisal itu wakafnya permanen, apa tetap Mmm. diakui sebagai hutang wakaf? Oh, permanen ya? Selama ini sih, bukannya kemarin sih terakhir saya tanya untuk aset, ini terakhir waktu beberapa bulan yang lalu kita discuss juga untuk IAI ya, di IAI itu, eee, untuk uang bangunan ini bukan bangunan sih, dalam bentuk aset ya, dalam bentuk asetnya itu, kita memang mencatatnya ke hutang wakaf gitu, untuk bentuk asetnya. Karena tadi nilai wakaf yang tidak boleh, berkurang seperti itu. Tapi memang di laporan, apa sih, di laporan aktivitas di PSAK 112 ini, memang di sana ada, ada yang memang temporer di sana nanti di aktivitas itu. Nah, mungkin kalau misalkan aset wakafnya memang tidak akan, apa maksudnya, tidak akan dikembalikan lagi ya, bisa jadi masuk ke dalam pendapatan tadi, pendapatan wakaf temporer gitu. Bisa langsung diakui ke sana. Ya, mungkin dari teman-teman yang bergabung ada lagi pertanyaan atau bisa diskusi saja langsung open mic-nya. Ada lagi dari Mbak Ika Royani. Basil yang dicadangkan pencatatannya itu bagaimana ya Teh? Oh, Basel yang dicadangkan pencatatannya seperti apa? Yang tadi kalau di lembaga kami untuk yang dicadangkan ini dia berarti masuknya ada di dana pengelola untuk masuk sebagai dana pengelola untuk pencadangan itu gitu Teh. Untuk pencadangannya. Karena kan nanti ketika pemeliharaannya pun itu apa sih, jadi biaya adum ya untuk pemeliharaannya juga. Jadi beban lembaga wakaf. Jadi memang kita akuinya di dana pengelola untuk penerimaan hasil khusus untuk pencadangannya seperti itu Teh. Ya, mungkin sudah terjawab atau masih ingin bertanya? Bisa langsung saja, mumpung ada Teh Reni yang siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pejuang wakaf. Ini sebenarnya kalau wakaf ini bisa kita kelola dengan profesional ya, mungkin dulu tahun berapa seperti yang ke Singapura. Singapura itu salah satu penopang kuatnya itu adalah dari pengelolaan wakaf.
Jadi kalau misalkan kita bisa mengelola wakaf ini dengan baik, apalagi dengan memproduktifkan aset-aset wakaf yang ada, itu sebenarnya bisa jauh lebih baik pengelolaan wakaf itu. Karena kan dari pengelolaan aset wakaf produktif itu, bayangkan 50% dari pengelolaan aset produktif itu adalah untuk muwakif alai. Muwakif alai ini berarti adalah penyalurannya bisa untuk lebih banyak ya, gitu kan, seperti itu. Itu bahkan yang Singapura itu dia itu sampai untuk penyaluran muwakif alainya bukan hanya untuk Singapura aja, dia bisa sampai keluar Singapura untuk penyaluran muwakif alainya gitu. Nah, Teh, ada lagi yang bertanya dari Pak Dan, Ya, wakaf barang kan ada yang mengalami penyusutan ya, ya, akuntansinya bagaimana? ya. Nah, untuk wakaf barang ini gini, saya secara pribadi itu cukup apa sih? Mungkin yang menganut yang bahwa nilai wakaf itu tidak boleh berkurang secara nilai ya, seperti itu. Jadi semua aset wakaf saya tidak susutkan, saya pribadi ya, karena memang menganut secara syariahnya bahwa wakaf itu tidak boleh berkurang secara nilai gitu kan, secara syariah seperti itu. Maka untuk aset-aset ketika kita terima wakaf dalam bentuk barang, tanah, dalam bentuk ada bentuknya seperti itu, dalam bentuk bendanya, maka tidak disusutkan sama sekali seperti itu. Wakaf mobil, oh ya, termasuk juga wakaf mobil. Kita akui juga sebagai tadi nanti di aset wakafnya itu ada nanti wakaf kendaraan ya. Di aset wakafnya itu ada dalam bentuk wakaf kendaraan. Kemudian kita nilai saat itu ketika kita terima nilainya, taruhlah misalkan mobil itu ternyata ketika kita terima 150 juta, maka kita akan akui bahwa nilai wakafnya itu mobil itu 150 juta, kemudian ada hutang wakaf sebesar hutang wakaf atas wakaf mobil 150 juta. Dan ini tidak kita susutkan. Tidak kita susutkan. Adapun misalkan karena wakaf ini kan saling kepercayaan ya antara lembaga, antara nazir dengan wakif gitu. Dan kita pun harus menghormati gitu kan seperti itu. Maka ketika misalkan ternyata kemudian mobil itu kita pakai secara operasional segala macam, ternyata mobil itu sudah tidak berfungsi sama sekali, kita sampaikan kepada wakifnya, keadaan mobilnya seperti ini. Dan memang sudah tidak difungsikan lagi misalkan pada akhirnya gitu ya setelah sekian tahun. Ini memang harus kita serahkan kepada wakifnya. Apakah ini akan dikembalikan kepada wakif atau misalkan boleh kita jual, kemudian si wakifnya itu dari hasil penjualan wakif itu menyerahkan kembali uangnya kepada kita, ya jadi wakaf tunai, berarti kita tinggal catat sebagai penerimaan wakaf tunai gitu. Itu sih secara ininya Pak. Kalau di kita seperti itu. Jadi memang harus menjaga hubungan baik antara nazir dengan wakif. Segala sesuatunya harus kita sampaikan karena memang aset-aset wakaf ini adalah aset-aset yang memang kita dikasih amanah gitu dari wakif untuk menjaga itu gitu aja. Tapi jelas menyusut ya. Berarti nilai yang nanggung kita dalam akuntansinya belum paham. Enggak Teh, gini. Secara realnya memang itu akan menyusut gitu, tapi dalam pencatatan akuntansinya tidak kita susutkan sama sekali. Jadi tidak ada beban penyusutan atas tadi kendaraan tadi, tidak ada penyusutan. Kan kalau misalkan aset wakaf, aset biasa kita ada penyusutan ya. Misalkan mobil itu sama lembaga diakui untuk 5 tahun penyusutannya, maka tiap bulan kita susutkan. Nah, untuk aset wakaf, karena memang tadi nilainya tidak boleh berkurang, maka tidak ada penyusutan sama sekali, Teh. Seperti itu. Jadi tidak ada penyusutan sama sekali. Jadi gitu, Teh. Jadi hanya mencatat yang awal saja. Mencatat nilainya berapa, kemudian pada hutang wakaf berapa. Sudah seperti itu aja. Gitu, Teh. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin bila kurang paham. Di sini kan tapi jelas penyusutannya Teh, tapi berarti nilai yang nanggung kita yang tadi saya
saya sampaikan tidak ada penyusutan sama sekali, tidak ada penyusutan sama sekali. Tergantung ini wakafnya seperti apa. Misalkan wakafnya kita produktifkan ya, mobil itu misalkan kita produktifkan. Nah, dari hasil produktifnya itu kan ada biaya, ada cadangan yang kita simpan. Nah, cadangan inilah yang untuk biaya perawatan dari aktiva wakaf ini. Makanya memang dari bagi hasil produktif itu kita harus cadangkan, karena biaya cadangan itu untuk biaya-biaya ketika kita memelihara aset-aset wakaf, termasuk juga nilai yang tadi. Pencatatannya memang untuk sekarang ya Pak ya, karena memang ini kan untuk sekarang PSAK 112 ini kan baru ditetapkan tahun ini diberlakukannya. Pasti banyak sekali di lapangan yang memang ya termasuk dari Pak Adnan ini ya. Apakah ada alternatif atau tidak, atau itu pendapat atau seperti apa. Secara akuntansinya memang pencatatannya sekarang seperti itu Pak, seperti itu Pak. Gitu. Seperti itu. Ya, menarik sekali ya Teh. Bisa berdiskusi langsung nih sama lembaga wakafnya. Jadi dapat perspektif-perspektif lain. Mungkin bisa di-share juga di sini. Itu mungkin tadi ya alasannya kenapa wakaf-wakaf itu tidak disusutkan, kita juga mungkin melihat ke perspektifnya ke syariahnya ya. Kan aturan syariahnya itu nilai wakaf itu tidak berkurang. Jadi ketika kita catat, itu tidak ada pengurangan atas apapun juga, gitu kan. Jadi memang tidak ada penyusutannya juga untuk aktiva wakaf ini, seperti itu. Kalau misalkan kita susutkan, berarti kan nilai aset wakafnya jadi berkurang. Jadi asa janggal ketika misalkan kita melihat ke syariahnya, sementara syariahnya itu aktiva wakaf itu, aset wakaf itu tidak boleh berkurang, seperti itu. Jadi kita menyesuaikan pencatatan akuntansinya ke syariahnya juga seperti itu Pak Adnan ya, Adnan. Ya, baik, mungkin ada lagi yang mau didiskusikan. Mungkin satu atau dua lagi. Bisa enggak apabila ada yang ingin ditanyakan oleh mungkin kalau tidak ada, nanti bisa di-share ya Teh materinya. Boleh. Nanti saya kasih ke Kang Regi ya materinya. Ya. Buat teman-teman juga nih, untuk gimana cara pelaporannya dan format-formatnya itu seperti apa ya di PSAK 112 ya Teh? Iya. Jadi yang tadi saya munculkan itu hanya format keumuman ya. Tapi kalau misalkan ngelihat PSAK, isinya memang bukan kerangkanya seperti itu, tapi untuk misalkan pendapatan wakafnya itu bisa diganti karena itu mah berdasarkan entitas masing-masing ya. Untuk wakafnya bisa berdasarkan entitas wakaf yang misalkan tadi yang di DSN Bali, program wakafnya apa aja ya tinggal diganti program wakafnya apa aja. Kemudian juga di DKD Malang misalkan ya ada program wakafnya apa aja tinggal ganti aja programnya apa saja gitu. Kayak gitu. Itu mah tergantung lembaga wakafnya, cuman memang kerangkanya seperti itu gitu. Siap. Mungkin materinya sudah cukup jelas ya, tidak ada yang bertanya lagi. Bisa closing statement deh untuk materi kita pada pagi hari ini. Ya, mungkin di akhir pertemuan hari ini juga pertemuan pertama ya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman di lembaga wakaf yang lain untuk pengelolaan wakaf secara profesional gitu kan, secara profesional lagi, karena ketika kita catat pengelolaan wakaf ini secara profesional, teman-teman akan lihat perkembangan wakaf itu sangat luar biasa gitu kan, seperti itu. Mudah-mudahan juga ini bisa membantu teman-teman karena memang wakaf PSAK wakaf ini sangat baru sekali.
gitu. Penerapannya juga masih tadi ya apa sih masih ada A, ada B, ada C gitu seperti itu ya. Ini seperti halnya dulu ketika penerapan PSAK Jaka 109. Itu bertahun-tahun akhirnya kita menemukan formula yang cocok gitu kan seperti itu. Ini juga apalagi ini tahun pertama untuk PSAK Jakat PSAK Wakaf digunakan gitu. Pasti laporan tahun 2021 banyak perubahan untuk lembaga wakaf, termasuk juga lembaga wakaf yang memang saya gabung seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman, memudahkan teman-teman, dan juga memudahkan aktivitas lembaga wakaf yang lainnya untuk pengembangan wakaf selanjutnya seperti itu. Itu aja, Kang. Siap. Atur nuhun Teh, jazakallahu khairan Sama-sama. pada Teh Reni atas materinya. Semoga dengan materi yang disampaikan dan juga penjelasannya bermanfaat, dan yang lebih penting lagi kita bisa mengamalkannya di lembaganya masing-masing. Ya, mungkin mohon maaf kepada teman-teman semua bila ada salah-salah kata dari saya dan yang kurang berkenan. Terima kasih kepada teman-teman sudah bisa bergabung di Zen's webinar pada kali ini. Semoga kedepannya nanti kami infokan kembali untuk link feedback-nya, dan materinya juga akan kami infokan di grup webinar. Sekian dari saya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya, saya Regi dari Zens dan beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Semoga segala kebaikannya dari Allah dan kesalahannya dari saya pribadi. Semoga kita dapat bertemu lagi di keadaan yang lebih baik. Sampai jumpa di Zens webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun. Reni sehat selalu. Ya, izin end meeting-nya ya.